Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syamsul Sofyan SKM Herkes. Saya salah satu dosen tetap di program studi gizi program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adila di Kota Bandar Lampung dengan NIDN 0109098902. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi gizi program sarjana Stikes Adila di Kota Bandar Lampung, yaitu mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat. Mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat ini merupakan mata kuliah inti prodi pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS teori. Pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun, mata kuliah ini menjelaskan capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan kepada mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran atau pokok bahasan, bobot penilaian, instrumen penilaian, dan rincian kegiatan. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas tentang ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat, yaitu ilmu epidemiologi, administrasi dan kebijakan kesehatan, kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, perilaku dan promosi kesehatan, serta gizi kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini juga membahas mengenai kelompok masyarakat yang rentan terhadap permasalahan gizi dan bagaimana kebijakan kesehatan sekarang menangani permasalahan tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dasar ilmu kesehatan masyarakat, yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan periode perkembangan kesehatan masyarakat baik secara global maupun di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian ilmu kesehatan masyarakat dari berbagai pendapat serta tujuan dan ruang lingkup kegiatan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup epidemiologi, AKK, counseling, K3, perilaku dan promosi kesehatan. Yang keempat, menjelaskan pengertian dan fungsi gizi kesehatan masyarakat serta kelompok yang rentan terhadap permasalahan gizi. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan contoh kebijakan kesehatan yang berlaku di Indonesia saat ini. Materi pembelajaran atau pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu: pertama, perkembangan ilmu kesehatan masyarakat; kedua, konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat; ketiga, konsep dasar epidemiologi, administrasi kebijakan kesehatan, kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, perilaku dan promosi kesehatan. Yang keempat, gizi kesehatan masyarakat dan kelompok rentan gizi. Dan yang kelima, kebijakan kesehatan di Indonesia. Mata kuliah ini akan diselesaikan dengan 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, 1 pertemuan ujian tengah semester atau UTS, dan 1 pertemuan ujian akhir semester atau UAS. Bobot penilaian mata kuliah ini yaitu penilaian kuis sebesar 10%, keaktifan mahasiswa 10%, tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 20%,
ujian akhir semester UAS sebesar 35%. Metode pembelajaran tatap muka yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan metode interactive learning dan small group discussion, di mana metode interactive learning digunakan dengan tujuan mendapatkan nilai kuis dan keaktifan mahasiswa setelah menyampaikan materi pada pertemuan tatap muka. Metode interactive learning ini menggunakan instrumen penilaian rubrik holistik dengan menilai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan metode pembelajaran small group discussion digunakan dengan tujuan mendapatkan nilai tugas menggunakan instrumen penilaian rubrik analitik dengan menilai dari beberapa aspek atau dimensi yang telah ditentukan. Berikut salah satu video pengajaran mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah kita informasikan di pertemuan pertama, pertemuan kali ini di mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat kita akan membahas tentang gizi dan fungsinya, penyakit salah gizi, kemudian kelompok rentan gizi. Nah, jadi dalam ilmu kesehatan masyarakat yang terpenting yang kita akan pelajari lebih mendalam itu adalah cabang ilmu kesehatan masyarakat, yaitu gizi masyarakat atau gizi kesehatan masyarakat. Ya, jadi yang pertama gizi dan fungsinya. Jadi makanan definisikan sebagai bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, jadi apapun makanan yang masuk ke dalam tubuh dan itu berguna bagi tubuh itu adalah gizi. Nah, zat gizi terbagi ke dalam dua golongan. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh sebagai makanan mengandung zat gizi itu terbagi dua golongan. Yang pertama adalah zat gizi makro, yang kedua adalah zat gizi mikro. Jadi makro itu yang termasuk gizi makro adalah karbohidrat, lemak, protein. Jadi dalam mata kuliah ini kita akan membahas sedikit kulit-kulit tentang zat gizi makro. Jadi nanti di semester depan itu juga ada mata kuliah yang khusus membahas tentang zat gizi makro. Jadi juga ada mata kuliah juga yang membahas tentang zat gizi mikro. Jadi itu lebih detail lagi, lebih mendalam lagi. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat itu ada dua, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna serta diserap oleh tubuh. Nah, jadi mudah dicerna oleh tubuh, kemudian mudah diserap oleh tubuh, itu karbohidrat sederhana. Sedangkan karbohidrat kompleks memiliki susunan gula yang lebih panjang. Jadi kalau kita melihat unsur kimianya, karbohidrat kompleks itu unsurnya lebih panjang, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kemudian dicerna dan diserap oleh tubuh. Jadi perbedaannya ketika gula sederhana masuk ke dalam tubuh itu lebih cepat diserap atau dicerna, sedangkan karbohidrat kompleks itu lebih lama dicerna atau diserap oleh tubuh. Jadi itu perbedaannya. Kemudian ini fungsi-fungsi zat gizi karbohidrat. Jadi karbohidrat itu yang pertama berfungsi sebagai sumber energi. Jadi ketika kita sudah mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, itu menjadi sumber energi bagi kita. Kita bisa menggerakkan seluruh tubuh, kita masih kuat berjalan sebagai energi. Itu fungsinya karbohidrat dalam tubuh. Kemudian yang kedua, pemberi rasa manis pada makanan. Jadi karbohidrat juga ini pemberi rasa manis. Jadi secara umum kita bisa lihat bahwasanya terdapat pasien-pasien yang DM atau diabetes mellitus itu sudah sudah dibatasi makan kandungan karbohidrat, makanan karbohidratnya, karena karbohidrat itu mengandung gula di dalam. Nah, ketika berlebih di dalam tubuh itu akan menjadi lemak. Nah, itu kenapa
pada penderita diabetes itu dibatasi seperti nasi putih disarankan itu konsumsi nasi merah yang kandungan karbohidratnya lebih rendah. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah menghemat protein. Kemudian yang keempat mengatur metabolisme lemak. Yang kelima adalah membantu pengeluaran feses. Jadi dalam 1 gram karbohidrat ini dia mengandung berapa kilokalori? 4 kilokalori. Betul, jadi 1 gram karbohidrat dia itu mengandung 4 kilokalori. Jadi nanti di mata kuliah selanjutnya penilaian status gizi dasar atau status gizi dasar, ilmu gizi dasar juga membahas tentang karbohidrat. Kemudian di mata kuliah penilaian status gizi itu juga membahas nanti tentang perhitungan bagaimana kebutuhan kalori dalam tubuh, dihitung berdasarkan berat badan, tinggi badan, itu juga dihitung. Jadi nanti ada perhitungannya untuk kebutuhan kalori. Nah, ini yang kedua adalah sumber utama lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan. Jadi minyakan itu biasa sumber lemak, makanan yang mengandung minyak seperti kita goreng-gorengan itu kelapa sawit itu mengandung lemak, kemudian jagung dan sebagainya, mentega, daging, kacang-kacangan, bijian dan sebagainya juga itu mengandung lemak. Kemudian lemak ini berfungsi penting dalam tubuh kita. Di antaranya adalah sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Nah, jadi biasanya kalau kita yang melihat teman-teman kita di sekitaran kita, biasanya yang lebih gampang dingin di ruangan AC itu yang mungkin yang badannya tergolong kurus. Karena salah satu fungsi lemak itu melindungi tubuh dari suhu rendah. Nah, jadi biasanya kalau orang yang gemuk itu cenderung kedinginannya lebih lama daripada orang yang lemaknya kurang dalam tubuhnya. Jadi itu adalah salah satu fungsi. Sebenarnya salah satu keuntungan bagi orang yang gemuk di ruangan yang dingin atau ruangan ber-AC biasanya. Nah, kemudian pelarut vitamin A. Nah, ini karena kita ketahui bahasanya vitamin A itu larut dalam lemak atau larut dalam minyak, itu termasuk pelarut vitamin A ini. Kemudian pelindung organ tubuh juga salah satu fungsi lemak. Kemudian penahan rasa lapar. Nah, jadi kalau orang yang tergolong lemaknya lebih dari dalam tubuh, tergolong gemuk, nah itu jangan takut lapar, jangan takut rasa lapar timbul kepada diri kita. Karena apa? Penahan rasa lapar itu fungsinya lemak. Jadi ketika kita dalam tubuh itu terasa lapar, yang menjadi sumber energi selanjutnya itu bukan ketika kita tidak memberikan makan kepada tubuh, yang menjadi sumber energi selanjutnya adalah lemak. Jadi lemak itu akan terbakar dalam tubuh menjadi sumber energi. Nah, jadi biasanya orang-orang yang diet itu defisit kalori istilahnya. Jadi dia mengkonsumsi di bawah dari kebutuhan kalorinya selama 24 jam. Itu namanya defisit kalori. Biasanya yang mengandalkan lemak ini sebagai sumber energi selanjutnya. Kemudian penghasil energi tertinggi, karena lemak ini penghasil energi tertinggi karena dia 1 gram lemak dia menghasilkan berapa kilokalori? 9 kilokalori. Karena 9 kilokalori dia lebih tinggi daripada karbohidrat tadi. Jadi lemak ini penghasil energi tertinggi dengan 9 kilokalori per 1 gram. Selanjutnya fungsi protein dalam tubuh. Ini yang pertama adalah pertumbuhan dan pemeliharaan. Jadi biasanya pertumbuhan otot, pemeliharaan otot, karena biasanya kalau orang-orang yang nge-gym ketika sudah nge-gym dia harus mengkonsumsi protein. Karena kenapa? Protein itu sebagai pertumbuhan pemeliharaan otot. Jadi otot karena dia sudah nge-gym memaksa otot luka. Nah, dengan cara mengobati otot yang terluka itu konsumsilah binaragawan itu atau atlet-atlet protein untuk pertumbuhan atau pemeliharaan ototnya. Nah, yang kedua adalah pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, memelihara netralitas tubuh, pembentukan antibodi, mengangkut zat-zat gizi, kemudian protein juga sebagai sumber energi. Nah, sedangkan 1 gram protein mengandung berapa kilokalori? 4 kilokalori.
4 kilokalori per 1 gram protein. Kemudian masuk ke vitamin. Vitamin merupakan zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Jadi vitamin dalam tubuh itu tidak dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Jadi sangat kecil dibutuhkan dalam tubuh. Vitamin tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus didatangkan dari luar. Dalam hal ini didapat dari makanan yang dikonsumsi. Jadi vitamin itu di dalam tubuh tidak menghasil dengan sendirinya. Jadi kita konsumsi makanan dari luar yang bersumber vitamin, baru vitamin C ini bisa mendapatkan tubuh ini bisa mendapatkan vitamin. Vitamin dibedakan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air B dan C, sedangkan larut dalam tidak larut dalam air tapi larut dalam lemak. Nah, sudah kita singgung tadi bahwasanya vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, itu biasa dikenal vitamin A. Jadi untuk gampang hafalnya, ya vitamin yang larut dalam lemak disebutnya vitamin A. Nah, selain A, B dan C itu adalah vitamin yang larut dalam air. Kemudian yang terakhir adalah mineral. Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peran penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, mineral ini digolongkan menjadi dua. Ada juga mineral makro, ada juga mineral mikro. Nah, mineral makro ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah 100 mg per hari. Nah, ini lebih dari 100 mg per hari. Jadi disarankan tubuh mengkonsumsi mineral makro itu 100 mg dalam tubuh dalam sehari. Nah, sedangkan mineral mikro itu jumlahnya kurang dari 100 mg sehari dalam tubuh. Nah, ini perbedaannya. Kenapa disebut makro? Karena dia dalam tubuh dalam seharinya dibutuhkan lebih dari 100 mg. Sedangkan mineral mikro di dalam tubuh itu tidak lebih dari 100 mg per hari. Nah, ini ada penyakit salah gizi atau biasa disebut dengan malnutrition. Ini apabila seseorang mengkonsumsi makanan setiap harinya cukup mengkonsumsi sumber energi dan zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka orang tersebut berada dalam tingkat kesehatan gizi yang optimum. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi sumber energi sesuai dengan kebutuhan tubuh, itu orang tersebut berada dalam tingkat kesehatan gizi yang optimum. Itu kalau sesuai. Tetapi jika mengalami kekurangan atau kelebihan dalam jangka waktu yang lama, akan berakibat buruk terhadap kesehatan. Keadaan ini disebut dengan malnutrition atau disebut dengan kesalahan gizi. Nah, jadi tubuh itu mendapatkan asupan. Ketika asupan itu berlebih atau asupan gizi itu kurang dalam jangka waktu yang lama, itu dapat menyebabkan malnutrition atau kesalahan gizi. Jadi kesalahan gizi itu bukan hanya kekurangan gizi saja. Ketika kelebihan gizi juga disebut dengan malnutrition. Nah, jika kekurangan gizi disebut undernutrition, sebaliknya jika kelebihan gizi disebut dengan overnutrition. Nah, ini adalah penyakit salah gizi atau masalah gizi malnutrition. Itu ada KKP, kurang kalori dan protein. Jadi kekurangan kalori dan protein. Nah, ini kalau asupannya kurang pada anak-anak bisa dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi misalnya dalam sehari kita mengkonsumsi yang dibutuhkan oleh tubuh misalnya 2000, kita mengkonsumsi 1000. Ketika itu dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kekurangan kalori dan protein. Itu contohnya seperti wasting, stunting, gizi buruk. Nah, itu berakibat perkembangan dan pertumbuhan otak biasanya pada anak-anak. Kemudian kelebihan gizi itu overweight atau obesitas, kemudian anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium atau biasa disebut dengan gaji. Kalau kita masyarakat awamnya biasanya mengenal dengan gondok, itu gaki. Kemudian defisiensi vitamin A. Ini adalah masalah-masalah atau malnutrition yang biasa kita temukan di masyarakat. Nah, kemudian kelompok yang rentan gizi atau kelompok yang biasa terserang masalah gizi, itu yang kelompok yang pertama adalah usia lanjut, kemudian ibu hamil, menyusui, bayi, balita, anak sekolah, dan remaja.
Nah, ini biasa kelompok-kelompok atau komunitas rentan terserang masalah-masalah gizi. Ini adalah salah satu contoh penelitian di mana target kita adalah kelompok anak sekolah. Nah, di sini tadi ada kelompok rentan gizi. Ini adalah salah satu penelitian yang saya lakukan dengan teman-teman pada tahun 2019. Nah, sasaran kita di sini adalah kelompok anak sekolah, yaitu sekolah dasar. Nah, di sini mengungkapkan bahwasanya ada hubungan pola makan, keterpaparan media dan keturunan terhadap overweight. Nah, kita tahu overweight adalah kelebihan gizi. Nah, ketika overweight itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, itu bisa mengakibatkan obesitas. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, dalam penelitian ini mengungkap bahwasanya pola makan itu ada hubungannya dengan kejadian overweight. Kemudian keterpaparan media seperti menggunakan HP, menonton TV, main video game dan sebagainya. Nah, itu ada hubungannya dengan overweight, kejadian overweight. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor keturunan yang bisa menyebabkan juga anak itu terserang overweight atau kelebihan berat badan. Nah, ini adalah salah satu contoh artikel yang sudah dipublikasi di Promotif Jurnal Kesehatan Masyarakat online. Ini sudah mendapatkan 11 citasi dalam Google Scholar. Itu contoh salah satu penelitian. Sekian dan terima kasih. Ya, oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin bertanya? Ya. Saya bisa izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Apa contoh makanan atau minuman dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung mineral? Mineral. Nah, di materi tadi kita lihat bahwasanya mineral itu berfungsi sebagai pemelihara fungsi tubuh. Nah, kita ambil contoh di sini tulang biasanya. Nah, tulang ini memerlukan mineral untuk berfungsi dengan baik dalam tubuh. Nah, tulang itu kan untuk menopang. Kalau dalam tubuh nggak ada tulang atau tulangnya bermasalah, artinya gerak kita tidak optimal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di sini, contoh mineral makro yang bisa kita konsumsi dalam sehari-hari itu bentuknya apa? Kalsium biasanya. Kalsium itu biasanya apa? Ada yang tahu kalsium? Mineral ya. Mineral itu apa? Kalsium. Bentuk makanan mengandung kalsium. Susu. Apalagi? Keju. Nah, itu turunannya. Berarti keju kan berasal dari susu. Nah, itu yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Ada juga telur. Ada juga apa? Ikan. Daging-dagingan biasanya lebih ke protein tapi mengandung mineral juga di daging. Nah, itu yang bisa kita konsumsi yang mineral makronya. Nah, kalau mineral mikronya di dalam tubuh yang tidak bisa kita konsumsi secara berlebihan, artinya apa? Di dalam tubuh hanya memerlukan kurang dari 100 mg per hari. Contohnya apa? Yodium. Apa itu yodium biasanya? Garam iodium. Makanan-makanan seafood biasa kita temukan itu kandungan yodium yang tinggi. Seperti apa? Seperti udangan, kerang-kerangan biasa. Nah, itu yang tidak bisa kita konsumsi secara berlebihan. Karena itu maka yang kita butuhkan di mineral makro dalam tubuh itu hanya 100 mg per hari. Seperti itu ya, bisa. Ada yang lagi ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, ini ada tugas kelompok. Jadi dalam satu kelas kita buat 4 kelompok. Satu kelompok ada yang 3 mahasiswa, ada yang 4 mahasiswa. Nah, jadi setiap kelompok membuat makalah mengenai masalah gizi pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi yang dibagi ini kelompok pertama, masalah gizi pada ibu hamil, itu kelompok pertama. Kelompok kedua, masalah gizi pada pada balita. Kemudian kelompok 3 buat makalah masalah gizi pada anak sekolah.
Kemudian yang keempat, kelompok 4 itu membuat makalah masalah gizi mengenai kelompok remaja. Nah, tugas ini referensi atau daftar pustaka itu didapatkan dari artikel jurnal, itu banyak sekali contoh-contoh artikel jurnal yang sudah publis mengenai masalah gizi. Masalah gizi sudah kita bahas tadi, apa itu masalah gizi, baik itu kekurangan gizi maupun kelebihan gizi, termasuk masalah gizi. Itu artikel atau referensi yang dijadikan di daftar pustaka itu tidak melebihi 5 tahun terakhir. Jadi nanti silahkan ketua kelas itu dibagi kelompoknya, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Silahkan kelompok 1 siapa, ibu hamil, kelompok 2 balita, kelompok 3 anak sekolah, kelompok 4 remaja. Sudah jelas tugasnya? Kalau sudah jelas, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan cuplikan video pengajaran saya dalam tatap muka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.